Atau kalian belum makan kayak gitu? Siang belum makan. Hari ini kita mempelajari sistem peredaran darah ya. Kalian mendengar sistem peredaran darah itu apa yang ada di dalam pikiran kalian? Cara beredar darah di tubuh kita, Bu. Nah, biar kalian lebih mengerti, Ibu akan jelaskan ya. Ya. Jadi, sistem peredaran darah itu yaitu yang sangat berperan penting pada keberlangsungan hidup kita. Kenapa? Sistem peredaran darah ini dia akan menyaring oksigen dan sari-sari makanan yang akan membantu tubuh kita yang bekerja ini. Nah, dan organ yang sangat berperan penting pada sistem peredaran darah ini yaitu jantung, paru-paru, dan organ tubuh kita. Di mana jantung memiliki yang pertama tadi jantung ya, jantung, paru-paru, ketiga organ tubuh. Nah, di mana jantung ini memiliki 4 ruang. Ada yang tahu nggak 4 ruang tersebut apa? Serambi kiri, serambi kanan, Pilih kiri, pilih kanan. Coba yang pertama, serambi kiri, kiri. Yang kedua, serambi kanan, serambi kanan. Yang ketiga, coba ada yang tahu? Kiri, pilih Nah, kanan. betul. Yang keempat, kiri kanan, nah ini adalah ruang yang terdapat pada jantung, di mana serambi kiri ini akan berfungsi sebagai di mana darah itu akan mengalir dari serambi kiri menuju ke bilik kiri dan akan diarahkan menuju ke jantung. Itu pada peredaran darah besar. Peredaran darah besar itu dia melewati jantung dan paru-paru, sedangkan peredaran darah kecil dia hanya tidak melewati paru-paru tetapi hanya di jantung dan di organ tubuh, gitu ya. Nah, selain itu sistem peredaran darah ini akan sangat berperan di tubuh kita, di mana saat sistem peredaran darah ini bekerja, di mana saat peredaran darah ini tidak bekerja, tubuh kita ini akan melemah karena darah kita ini kan sangat berperan nih di dalam tubuh kita. Kan? Coba kalian bayangkan saat kita terluka atau teriris, misalnya gitu, kita dipotong bawang, kan ada tuh kita kadang-kadang terpotong tangan kita dengan tidak sengaja. Nah, itu kan darah kita akan terus mengalir kayak gitu. Jika darah kita terus mengalir dan tidak berhenti, itu akan beresiko bagi tubuh kita. Kenapa? Karena darah kita akan banyak yang terkeluar kayak gitu dengan sia-sia gitu. Nah, selanjutnya ini kalian udah tahu kan? Kalian tahu nggak sel darah dan plasma darah itu apa? Enggak, ya, Bu. Bu. Nah, selanjutnya Ibu akan membahas plasma darah nih. Darah. Dan yang kedua tadi apa? Sel darah. Nah, kalian tahu nggak apa plasma darah itu? Apakah dalam pikiran kalian apakah sama ya plasma darah itu dengan sel darah merah, darah putih, kayak gitu? beda, Bu. Beda, betul. Nah, jadi plasma darah ini cairan yang berwarna kuning
sebagai nutrisi darah. Nah, itu plasma darah ya. Kalian tahu nggak kalau sel darah merah itu sel darah itu apa? Coba. Nah, jadi sel darah itu yaitu semua sel yang terdapat darah yang terdapat di dalam darah. Itu ya, sel darah. Nah, ini kalau ini yang Ibu jelaskan kan sistem peredaran darah yang ada di jantung, plasma darah dan sel darah. Nah, Ibu akan menjelaskan lagi sistem penggolongan darahnya. Oh, sebelum Ibu melanjutkan sistem penggolongan darah, kalian akan nonton video ya. Ya, Bu. Ibu akan tunjukkan videonya. Manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini kita akan mekanisme peredaran darah, mekanisme. Bentar ya. Kalian kelihatan? Kelihatan, Bu. Bentar ya. Ibu matikan lampu ya, Ya, Bu. agar kalian lebih jelas melihat video. Peredaran darah. Manusia termasuk makhluk hidup yang memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Di video ini kita akan bahas Kita sistem peredaran darah tertutup ya. peredaran ganda, dan kita juga akan membahas dua peredaran darah yang ada dalam tubuh manusia, peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, Ibu udah jelasin tadi kan peredaran darah besar dan darah kecil. Ya, Bu. Nah, bentar ya. Peredaran darah manusia termasuk peredaran darah tertutup karena darah selalu beredar. Perhatikan ya nak. Darah melalui jantung 2 kali. Ini darah yang menyebar ke seluruh tubuh kita nih. Ganda. Pada peredaran darah ganda dikenal peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Kita akan bahas secara lebih detail. Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung atau bilik kanan menuju ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung atau ke serambi kiri. Cukup sederhana ya sahabat. Jadi peredaran darah kecil ini identik dengan melewati paru-paru dari jantung. Ini dari jantung, paru-paru. Yang perlu kita ketahui adalah pada siklus peredaran darah kecil merupakan sistem peredaran darah yang sederhana dari jantung. Nah, ini coba bisa dilihat kan? Peredaran darah kecil merupakan peredaran darah yang dimulai dari jantung menuju ke paru-paru kemudian lagi kembali ke jantung. Itu kalau peredaran darah kecil. Nah, itu akan begitu seterusnya dari dimulai dari jantung menuju paru-paru kemudian kembali lagi ke jantung. Gitu. Nah, yang lanjut ya. Paru ke jantung. Mulai dari bilik kanan. Nih, bilik kanan tadi nih, bilik kanan. Paru-paru, vena pulmonalis, dan kembali ke serambi kiri. Itu adalah siklus peredaran darah kecil. Bagaimana dengan siklus peredaran darah besar? Apakah besar banget dibandingnya kecil? Tentu sahabat perlu ketahui. Peredaran darah besar itu merupakan peredaran darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung.
dari jantung menyebarkan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Dia tidak melewati paru-paru nih, gitu. Nah, peredaran darah besar tidak melewati paru-paru. Atau tepatnya mengikuti ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung, yaitu serambi kanan. Dengan siklus secara detailnya itu mulai dari bilik kiri ke aorta ke seluruh tubuh kecuali paru-paru ya. Nah, dia peredaran darahnya yaitu melalui bilik kiri, baru ke aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Dan kembali lagi ke serambi kanan. Dan kembali ke serambi kanan. Ini kalau peredaran darah. Akan simak sekali lagi bagaimana peredaran darah ganda yang dimulai dari peredaran darah kecil dan dilanjutkan dengan siklus peredaran darah besar. Berikut adalah pembahasan tentang sistem peredaran darah. Semoga sahabat bisa membedakan yang mana sistem peredaran darah kecil dan mana sistem peredaran darah besar. Cukup sederhana sahabat bisa lihat bahwa sistem peredaran darah kecil itu melewati paru-paru. Kalau sistem peredaran darah besar itu melewati seluruh tubuh. Cukup untuk pembahasan video ini, cukup singkat dan semoga sahabat paham dengan penjelasan Mr. Quick. Jangan lupa subscribe channel Mr. Nah, ini udah ngerti kan peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, peredaran besar tadi kan dia melewati paru-paru. Sedangkan peredaran darah kecil dia melewati paru-paru kayak gitu. Peredaran darah besar tidak melewati paru-paru dan peredaran darah kecil melewati paru-paru. Nah, selanjutnya ada nih kan, kalian pasti golongan darah kalian tuh beda-beda. Ada A, B, AB dan O. Nah, coba kalian darah kalian apa? Nah, sedangkan ibu O. Beda kan? Peredaran darah kita itu dikarenakan apa? Coba kalian tahu nggak? Enggak mau. Nah, itu dikarenakan antigen di dalam tubuh kita itu berbeda-beda. Jika antigen di dalam darah kita itu A, otomatis darah kita itu A. Dan jika antigen di dalam tubuh kita B, otomatis darah kita B. Dan jika antigen di dalam tubuh kita AB dan darah kita itu menjadi AB. Nah, jika tidak ada antigen di dalam tubuh kita, berarti darah kita itu, tahu nggak golongan darah kita itu apa? Nah, ya betul. Itu jadi antigen darah golongan darah kita itu O, kayak gitu. Nah, menyebut sistem peredaran darah kan, kita kan pernah nih mengalami luka jika terjatuh. Nah, itu juga menyangkut peredaran darah. Nah, kenapa? Jika kita terjatuh atau terluka, darah kita kan keluar tuh banyak dan terjadilah pembekuan darah, di mana proses pembekuan darah itu pembekuan darah yaitu proses kimia kompleks yang menggunakan sebanyak 10 protein. Nah, dan atau disebut faktor pembekuan darah atau faktor koagulasi. Nah, jika kita mengalami luka, maka tubuh kita akan memicu nih darah kita akan terus mengalir keluar kayak gitu. Nah, terjadilah dan setelah itu terjadilah ada tersumbat darah kita yang disumbat oleh trombosit kayak gitu. Nah, agar kalian lebih memahami, Ibu akan membagikan LKPD-nya ya. Agar kalian lebih mengerti. Sekalian dibaca ya, yang ada Ibu kasih materinya sebagai bahan bacaan. Jika sudah selesai, dibilang ya, biar kita tampilkan.
Coba apakah ada kesulitan dalam mengerjakan soal? Enggak, Bu. Kelompok ini gimana? Apakah ada kesulitan? Enggak, Bu. Bu, sudah siap, Bu. Udah. Udah. Ini udah selesai semua ini kan? Udah, Bu. Nah, ini akan Ibu periksa minggu depan. Kita berjumpa lagi dengan Ibu. Baik, Bu. Akan kita bahas nih yang kalian kerjakan. Nah, di sini sampai di sini udah paham kan sistem peredaran darah itu apa? Sudah, Bu. Dan bisa dibedakan di sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar kan? Ya, Iya, Bu. Bu. Nah, kalau sudah paham sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Karena kita keterbatasan waktu, kita tidak bisa mempelajari lebih panjang. Nah, sebelum Ibu akan menutup pelajaran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam